karena mereka nyantri dan jauh dari orang tua, oleh karena itu orang tua mereka adalah kami ini. Saya sebagai ayahnya dan bunda sebagai ibu mereka. Tidak ada orang yang menyangkal bahwa kebersihan itu tidak utama. Semuanya sepakat, tetapi dalam prakteknya tidak semuanya mau konsen gitu. Kita tahu ada sebuah makalah, alimu auladakum fa innahum khuliqu li zamanin ghairu zamanikum, bahwa mereka diciptakan untuk sebuah kondisi yang tidak sama dengan kondisi saat kita hidup. Menurut saya hidup itu tentu harus bermakna. Bagaimana menjalani hidup bermakna itu, nah tergantung kita inginnya seperti apa. Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum Ikhbarian, jumpa lagi di Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Dan kali ini luar biasa, di tempat yang serba terbatas ini kita keberlimpahan berkah insya Allah. Karena di tengah kita telah hadir, telah rawuh guru kami Kiai Ahmad Zaini Dahlan dan Ibu Nyai Hajah Toatila Jafar. Wilujeng rawuh Kiai. Dan beberapa menit ke depan kita akan banyak ngaji, kemudian matur-matur dan menyerap banyak dawuh dari beliau-beliau tentang betapa pentingnya menjadikan bulan ini, bulan Ramadan, sebagai madrasah bukan hanya untuk personal tapi untuk banyak hal. Tapi sebelum itu izin Kiai, kita akan melihat sejumlah berita ada apa di ikhbar.com. Yang pertama ada Kiai, rekam jejak penulisan dan cara baca Al-Quran, penjelasan Kiai Ahmad Zaini Dahlan. Ini menarik Ikhbarian semua. Jadi kita menyebut pembaca ikhbar.com dan penonton setia Ikhbar TV itu dengan Ikhbarian. Dawuh Kiai Ahmad Zaini waktu haul di Pondok Pesantren Ketitang di sini tahun kemarin Kiai, yang menceritakan dengan detail dari mulai bagaimana Quran itu diturunkan dari mulai tahap pewahyuan sampai adaptasi ke mempermudah akses dan bacaan umat Islam, termasuk sejarah harokat, secara huruf dan lain-lain. Nanti teman-teman Ikhbarian bisa baca langsung di ikhbar.com. Berita kedua ada tentang dawuhnya Nyai To'ah, kebersihan lingkungan sumbang kekhusyuan Ramadan. Jadi menurut Nyai To'ah di sini Ramadan itu bukan hanya madrasah untuk personal tapi untuk banyak hal termasuk soal lingkungan. Jadi percuma saja kalau kita berpuasa Ramadan tapi buang sampah masih sembarangan. Nanti dawuhnya langsung lah bisa dibawakan oleh Nyai To'ah. Jadi Ikhbarian semua, saking barangkali nanti kalau salah mohon dikoreksi Kiai. Saking ikhtiar pengen dekatnya dengan santri, Kiai Ahmad dan Nyai To'ah ini memperbolehkan santri-santrinya, terutama yang putri itu, memanggil atau menyapa ayah dan bunda. Kemarin itu kita melihat di live khas media, khataman putri luar biasa ramenya. Bahkan tidak hanya Al-Quran tapi ada Alfiyah ya. Ya. Nah dulu stigma masyarakat itu udah perempuan jangan jauh-jauh lah, ngapain, cukuplah khatam Al-Quran. Nah kemudian sekarang di Kempek itu sampai Alfiyah dan ratusan khotimat. Kira-kira Kiai untuk mengawali matur-matur ini, value apa sih yang mau ditawarkan Kempek terutama soal santri putri dan masa depan mereka? Terima kasih. Jadi ini santai saja yang mau nanya. Jadi saya ingat betul, memang saya ini kan menantunya Buya Ja'far Aqil ya sebagai pengasuh. Waktu itu memang saya melihat fokus pesantren adalah pendidikan santri putra. Saya waktu itu berinisiatif untuk membuat sebuah lembaga sehingga santri putri pun bisa merasakan dan mengalami proses pendidikan sebagaimana putra. Saat itu makanya saya perkenalkan tingkat yang lebih, dulunya hanya mungkin tingkat pusto saja ya. Kemudian ditingkatkan ngaji Alfiyah, ngaji Fathul Mu'in dan lain sebagainya, dan alhamdulillah ini merupakan merupakan perkembangan sehingga saat ini tadi seperti yang diucapkan Kang Sobih bahwa alhamdulillah sekarang kita sudah bisa menamatkan untuk santri putri Alfiyah itu sekitar hampir 200. Kita tahu bahwa Alfiyah itu adalah merupakan pelajaran nahwu yang paling tinggi di tingkat pesantren. Sehingga apabila santri sudah mempelajari Alfiyah dan hatam Alfiyah, maka seperti yang diucapkan oleh sebagian ulama, la yusyakku bi ilmihi. Nanti kalau misalnya ilmunya berkembang, maka sudah tidak diragukan lagi karena sudah pernah ngaji Alfiyah. Itulah harapan kami, sehingga dengan memperkenalkan mereka dengan ngaji Alfiyah sampai hatam Alfiyah, sehingga terbukalah kesempatan bagi para santri putri ketika mereka mau mempunyai kontribusi, mempunyai peran dalam
pengembangan keilmuan di Indonesia pada umumnya. Jadi kalau Ikhbarian agak penasaran, lihat live atau tayangan kemarin di Hataman Kempek itu luar biasa banyaknya khotimat putri dan bagaimana kemampuan mereka itu menjelaskan tentang tata bahasa Arab. Tapi sebelum itu saya mau disclaimer dulu, Kiai, posisi saya lebih tinggi. Ini memang kodrat alam, ini nggak bisa dipendekin lagi. Yang kedua, mau duduk di bawah takut keyword feodalisme pesantren makin tinggi. Sekarang lagi banyak yang nuding gitu. Nah mungkin ini nyambung ke Bunda, ada tantangan tersendiri nggak sih Bun, mengayomi santri putri gitu? Gimana cara menemani mereka untuk bertumbuh kembang itu? Kalau masalah membersamai dan menemani santri putri, tentu tantangan ada. Tetapi kalau sistemnya sudah jalan, apalagi putri itu sistemnya di pesantren Kempek itu per asrama, di belakangnya rumah para nyai, itu lebih mudah untuk membuat sistemnya. Jadi seperti di Kempek memang sistem pembelajaran ada belajar malam, ada musyawarah, itu kan sudah dari dulu ya. Jadi selama itunya sistem itu berjalan ya bisa gitu. Luar biasa di santri putri ini yang hatam Nadham Alfiyah 1002 itu semuanya 100%. Kan biasanya kalau lulus itu nggak mesti hatam Kiai ya. Yang Pengalaman kami yang pernah pesantren di Kempek itu. Lulus nggak mesti hatam nadhamnya. Inje, hafalannya gitu. Ya, hafalannya. Kalau itu murni lulus semua. Lulus semua insya Allah. Sesuai target semua gitu. Jadi emang pada dasarnya sih awal mula membuka santri putri di seluruh pondok saya pikir mungkin ya, dan itu dialami oleh Kempek juga karena saya tahu persis perkembangannya. Memang kita ada sedikit tahafudz ya, artinya berhati-hati karena mungkin tantangan dan segala sesuatunya mungkin dalam tanda kutip dianggap lebih berat ketika akan, tapi ini merupakan di pondok pesantren khas Kempek itu justru putri prestasinya lebih baik ketimbang putra. Dan itu menunjukkan bahwa mereka tidak ada beban mental atau ancaman. Karena gini Kiai, waktu 2023 lalu dan Kiai Ahmad ikut menyaksikan deklarasi kami, kita berkumpul puluhan pesantren itu untuk mendeklarasikan pondok pesantren ramah anak gitu. Nah mereka banyak tuh keluhannya. Ya cirinya gampang, santrinya ceria apa enggak gitu. Kalau makin prestasi ya makin sehat gitu ya. Nah mungkin agak fokus ke tema hari ini, Ramadan. Kami butuh dahulu dari Kiai dan Bunda Toa soal bagaimana sih memposisikan Ramadan atau menerjemahkan Ramadan sebagai momentum untuk pendidikan karakter anak. Jadi benar tadi bahwa Ramadan itu sebagai momentum ya. Jadi seperti kita tahu bahwa Ramadan itu dalam pandangan Islam merupakan bulan yang sangat mulia. Dan banyak kelebihan-kelebihannya, oleh karena itu di pesantren kami itu berarti bagaimana Ramadan itu bisa dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga untuk diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi dalam tradisi pesantren itu kita biasa dengan ngaji pasaran. Ngaji pasaran yaitu kita membaca kitab-kitab kuning, menjelaskannya kepada anak-anak, dan itu dimulai dari mulai subuh sampai sebelum tidur, jadi 24 jam. Mungkin bedanya ini opsinya bebas pilih mungkin ya kalau Ramadan. Ya. Dan itu kitab-kitab yang di luar di luar kurikulum normalnya, jadi memang di situ juga merupakan sarana menambah wawasan. Tapi yang jelas bagaimana Ramadan itu bisa diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Karena itulah momentum. Jadi kita tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan yang mulia dan memang bulan yang memang harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ada perbedaan nggak aslinya Kiai? Cara mendidik anak sendiri dengan santri yang segitu banyaknya? Ya kalau secara prinsip tidak ada lah. Cuma kan secara pendekatan saja barangkali karena memang santrinya cukup banyak. Tapi saya dan Bunda sudah sepakat bahwa memang karena mereka nyantri dan jauh dari orang tua, oleh karena itu orang tua mereka adalah kami ini. Saya sebagai ayahnya dan Bunda sebagai ibu mereka. Oleh karena itu kami berusaha dekat dengan mereka, selalu memantau keseharian mereka, memperlakukan mereka dengan kasih sayang dan lain sebagainya. Apa titik perbedaannya ketika mendidik anak sendiri dengan santri yang segitu banyaknya gitu? Kalau pelayanan, kalau pendidikan sih saya samakan ya. Tentu ya mungkin ada bedanya gitu ya, tantangannya justru lebih besar
anak sendiri. Saya pikir mereka merasa dekat, merasa ya mungkin karena kami seperti tadi yang dikatakan oleh ayah bahwa ketika di pondok ya saya lah orang tuanya gitu loh. Ya asik aja gitu. Ini bisa jadi bisa jadi ibrah buat teman-teman. Salah satu putri beliau itu Mbak Azra, nuwun izin. Ya, Itu sekarang berpendidikan di Strata 1 di Unpad. Unpad ya. Ini kan orang-orang pasti mikirnya biasanya UIN gitu. YIN gitu. Itu kalau Bunda sama Kiai barangkali hevan-hevan aja, itu banyak orang yang bertanya sebenarnya Kiai. Dengan nilai pesantren yang kuat, tradisi yang keislaman yang kuat, kemudian memperbolehkan anak untuk ngambil jurusan umum itu enggak gampang. Apa yang kasih kita ini inspirasi, apa yang membuat itu mudah-mudah saja. Jadi sebenarnya kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang tua kita, Kang Sobeh. Jadi memang ada hal-hal yang sifatnya dasar dan prinsip itu harus dimiliki dan dikuasai oleh anak. Anak saya, anak kandung juga santri sebenarnya. Oleh karena itu, kalau misalnya Kang Sobi perhatikan, sebenarnya kami ini betul-betul keluarga pesantren. Atau mungkin lebih tepatnya kami ini Lirboyo semua. Saya ini 9 tahun di Lirboyo, Bunda sendiri 8 tahun. Izat ya kakaknya Azra itu juga 7 tahun dan Azra itu 6 tahun. Semuanya dipesantrenkan. Jadi untuk memupuk dasar-dasar fondasinya sudah beres. Fondasinya bagaimana agar anak betul-betul kuat dalam segi tauhidnya, kemudian pekertinya, seperti kita tahu bahwa di pesantren kan diajarkan tentang budi pekerti dan lain sebagainya. Nah, setelah fondasi kuat, pengembangannya bagaimana itu saya pikir terbuka luas. Terbuka luas. Oleh karena itu saya ketika anak putri saya ingin ke universitas umum dan lain sebagainya, ya karena saya sudah merasa yakin bahwa Azra punya pondasi yang kuat. Tapi yang paling minimalis apa secara perinci? Tauhid tadi, akhlak, terus apalagi kalau kita udah boleh nih mempersilakan anak untuk memberi desisinya masing-masing. Jadi sebenarnya ini, dan itu kami terapkan di pesantren sebenarnya Bunda ya. Jadi di pesantren itu kita ajarkan hal-hal yang prinsip ya. Yaitu pertama tentunya yang paling penting adalah akhlak ya. Karena di pesantren lah kita bisa menanamkan akhlak kepada anak-anak kita. Setelah akhlak itu dengan cara pembiasaan, pergaulan dengan santri-santri yang lain, terus disiplin untuk berjamaah, bersekolah dan lain sebagainya itu betul-betul diterapkan di pesantren sehingga menjadi semacam diinternalisasikan sehingga menjadi sikap keseharian. Kemudian setelah itu kita perkenalkan dengan bacaan Al-Quran. Ya itu bacaan Al-Quran itu paling tidak minim lah bahwa mereka bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang fasihu biha as-salat. Kemudian setelah itu bagaimana mereka bisa memahami Al-Quran, paling tidak mempraktekannya dalam kewajiban sehari-hari, bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya membasuh najis, berwudu dan lain sebagainya. Dan itu kita tanamkan dengan melalui ilmu-ilmu dasar yang mempelajari tentang itu yang sebenarnya sumbernya juga dari Al-Quran tadi. Ketika kita merasa bahwa anak kita atau anak didik kita di pesantren sudah cukup, itu semua sudah mereka dapatkan, maka sudah saatnya mereka untuk berkembang. Silahkan sesuai dengan persaingan dunia modern sekarang ini. Tapi bukan hanya soal agama aja ya. Tadi Kiai nyebut ini fondasinya. Tapi mungkin bagian dari fondasi juga karena di Kempek itu terkenal paling resik ya pesantren. Paling resik, paling disiplin soal sampah dan lain-lain. Apa nilai yang pengen ditanamkan ke anak-anak? Kebersihan itu adalah utama. Kita sering mendengar bahwa ada makalah an-nadhafatu minal iman gitu ya, kebersihan sebagian daripada iman. Karena ketika lingkungan kita bersih, maka kita pikirannya cerah, kita mudah untuk belajar, nyaman untuk menghafalkan, untuk memahami, kemudian ya tenang, jadi tidak mudah galau gitu. Itu yang mendorong kami sangat harus
diutamakan tentang kebersihan. Ya memang sih sangat tidak ada orang yang menyangkal bahwa kebersihan itu tidak utama. Semuanya sepakat, tetapi dalam prakteknya tidak semuanya mau konsen gitu. Jadi terutama karena saya ya di Komplek itu mengurusi santri putri lebih dekatnya, meskipun sekarang juga ngurus putra bagian kebersihan. Jadi dimulai dari kamar mandi, dari lingkungan terdekat, kemudian di sekolahan dimanapun santri berada gitu. Di lingkungan umum atau area publik aja untuk membedakan tong sampah organik dan anorganik itu susah Ki. Tapi di Kempak sudah menerapkan itu ya Bunda ya. Insya Allah. Ini agak ada dorongan gak Ki soal mitos-mitos di luar sana? Pesantren itu ya memang kayak gitu dan seolah-olah mempertahankan ketidakbersihan itu. Kayak misalnya ada mitos waktu saya baru kalau enggak gatal-gatal itu belum santri sah gitu. Iya. Jangan-jangan Kiai Ahmad memang ada perlawanan ke arah situ gitu. Betul. Ya memang ada hal-hal yang sepertinya sudah diklaim sebagai tradisi pesantren lah. Padahal kan sebenarnya itu tergantung orangnya juga, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Saya sebenarnya dengan Bunda itu pada prinsipnya itu bagaimana para santri itu betul-betul merasakan pengalaman baik gitu. Makanya dalam segi kedisiplinan dalam mengelola sampah dan sebagainya itu, sehingga mereka kelak ketika terjun di masyarakat itu ada nyantolnya gitu, kepedulian terhadap kebersihan, bagaimana mengolah sampah dan lain sebagainya. Ya memang ini masih butuh proses, tapi paling tidak harapannya ketika mereka lulus pesantren, mereka akan merasakan untung saya pernah belajar tentang pengelolaan sampah sehingga bisa diterapkannya di masyarakat. Ya memang mitos-mitos atau itu memang sampai saat ini juga masih sering terdengar ya, jadi sebagai candaan dan lain sebagainya, bahwa misalnya wah belum durung santri lalu misalnya durung gatelan dan lain sebagainya. Nah, itu sesuatu yang seharusnya justru saya pengen menghapus stigma seperti itu, bahwa salah itu. Salah kaprah ya, kita pesantrennya cinta kebersihan, kita pesantrennya bersih. Jadi dengan basic tradisional, nah meskipun memang fasilitasnya lengkap banget Ikhbarian di Kempak itu, formal oke sampai tingkat perguruan tinggi, tapi nilai tradisionalnya kuat. Tapi ada hal tradisional yang menurut Kiai Ahmad ini memang harus dikesampingkan, yang soal itu ya. Yang paling membanggakan soal lingkungan, soal kebersihan ini apa Kiai yang sudah dilakukan oleh santri sampai hari ini? Ya diantaranya apa yang dilakukan oleh Bunda itu, yaitu bagaimana mengelola sampah dengan baik, memilahnya menjadi sampah organik, non organik dan lain sebagainya. Itu kita tahu bahwa sampah itu merupakan problema di mana-mana, khususnya di Indonesia. Saya pikir kalau tidak mulai dari dunia pendidikan, khususnya pesantren, dari mana lagi? Harapannya ya mereka setelah lulus nanti bisa menerapkan itu di lingkungan mereka, dan kalau mereka menerapkan di lingkungan mereka, insya Allah permasalahan sampah yang dihadapi oleh bangsa kita itu bisa dikurangi. Ditambah ini ya Bunda, di Jogja itu justru problem pesantren itu soal sampah jadi peran utama, karena mereka produksi massal kan, santri ribuan gitu. Kemudian mereka punya PR juga untuk pembuangannya yang terbatas gitu. Apa mungkin itu juga yang jadi landasannya Bunda? Ya, masalah sampah ini kan sebuah edukasi atau pendidikan tentang kepedulian. Jadi dimulai dari pendidikan kepedulian, tidak hanya peduli tentang sosial terhadap sesama teman atau sesama besok tetangga gitu ya, tapi peduli pada lingkungan. Gitu. Jadi ternyata ya itu sangat diperlukan sekali gitu ya. Kenapa juga saya harus konsen di masalah sampah ini ya, karena memang yang paling berdampak itu perempuan. Kemudian mungkin ada sebagian yang mengatakan bahwa perempuan penghasil sampah terbesar. Bisa diperdetail Bunda, bisa dijelasin karena ini menarik. Yang terdampak utama sampah itu perempuan. Ini detailnya kayak gimana kira-kira? Jadi ada yang mengatakan bahwa yang paling berdampak tentang sampah ini adalah perempuan. Karena perempuan juga penghasil sampah terbesar katanya. Oh, rumah tangga.
tidak sekedar rumah tangga. Kalau perempuan itu kan ada tamu bulanan, menstruasi menggunakan pembalut. Nah, gitu. Kemudian dampaknya memang perempuan kan tentang kebersihan, tentang kesehatan atau konsumsi makanan yang akan berpengaruh pada kesehatan reproduksi, kesehatan hormon gitu. Minimal kalau cowok sih butuh 1 botol parfum ya Kiai. Iya. Kalau perempuan kan Harus banyak. Tetap loh, dan botol plastiknya pun banyak kan. tetapi juga tidak berarti laki-laki abai kepada kebersihan, tentu. Gitu. Langsung dibendui. Kiai, besok Lebaran itu kan santri diperbolehkan pulang atau silaturahmi atau mudik ke kampung mereka. Resikonya adalah mungkin kalau selama ini Kempek agak ketat soal fasilitas gadgetnya. Masih enggak sih kalau angkatan kami ya? Masih. Iya, enggak bisa ngakses. Iya, masih. Sementara di rumah itu mereka bebas. Ya. Punya kakaknya kayak punya apa. Tapi pernah dipesankan enggak mereka Ya, soal media sosial? selalu dipesankan sebenarnya. Gini, jadi di Kempek itu jadi untuk karena memang prinsipnya kita itu kalau di pondok itu ya seperti harus, karena memang harus harus konsentrasi belajar, sehingga gadget itu masih dilarang untuk para santri. Jadi tidak boleh bermain gadget kecuali ketika saat-saat di pelajaran sekolah ya. Jadi kalau di pelajaran sekolah karena kita sudah mengadopsi digitalisasi, sehingga memang ya bersentuhan juga dengan gadget, komputer, media sosial dan lain sebagainya, YouTube dan lain sebagainya, itu Tapi jelas. itu pun enggak secara akses personal ya Kiai. Ya, Difasilitasi harus sekolah ya? difasilitasi oleh sekolah dan diawasi oleh sekolah. Tapi di luar itu gadget adalah merupakan sebuah larangan. Nah, memang kalau lagi libur ini biasanya kan ya kecenderungan orang untuk seperti balas dendam ya. Jadi yang nggak pernah pakai gadget, kemudian akhirnya di rumah dipuas-puasin main gadgetnya. Oleh karena itu memang para santri selalu ketika mau pulang itu kita wasiat kepada mereka, kita memberikan nasihat kepada mereka untuk tidak gadget dulu, membantu orang tua. Kita juga ya Bunda ya, sekarang kan udah beberapa tahun ini setiap santri pulang itu punya dalam tanda kutip punya homework istilahnya, punya PR, sehingga harapannya di rumah tidak gadget terus atau dan lain sebagainya, seperti itu. Yang paling simpel biasanya apa Bunda yang di PR-kan selama liburan itu buat santri? Ya biasanya ada hal yang sangat penting, jangan lupa, bukan berarti tidak boleh megang gadget, tetapi utamakan membantu orang tua dulu. Misalnya ibu atau bapak mau berangkat ke kantor, ke pasar atau ke sawah, dibantu dulu, kemudian menyapu dan lain sebagainya lah, kemudian baru bisa pegang gadget gitu. Jadi kami selalu menjelang liburan ada penekanan di hal demikian, agar supaya orang tua merasakan hasil dari putra-putrinya di pesantren gitu. Anak saya sudah pesantren, sekarang pengertian, sekarang peduli. Tapi ini enggak Kiai, pernah ada kekhawatiran enggak teman-teman pesantren itu di beberapa kasus itu kayak keluar dari penjara? Justru ini waktunya kita merasakan hal-hal yang di tanda kutip diharamkan selama pesantren. Ada kekhawatiran itu enggak sebenarnya? Atau sudah trust betul, percaya betul ke santri? Ya makanya itu kita harus memberikan nasihat dan masukan kepada para santri. Ya memang ada juga sebagian wali santri yang kemudian mengadu kepada kita bahwa selama di rumah main gadget terus dan lain sebagainya. Itu kalau dulu sih tidur terus gitu. Kalau pulang itu. Sama sekarang. Sekarang gadget terus gitu. Tapi alhamdulillah dengan kita memberi masukan, pembekalan sebelum pulang itu ya selama ini kecenderungannya menurun lah. Ya meskipun masih ada seperti itu kecenderungan untuk ya dalam tanda kutip balas dendam tadi sebenarnya. Merdeka gitu. Ya merdeka, merasa merdeka dan lain sebagainya. Itu ya, saya tambahkan untuk para orang tua juga. Jadi biasanya ada 1-2 orang tua ngeluh ketika putra-putrinya libur di rumah, kok katanya waktu di pesantren rajin, nyampe di rumah kok main gadget terus. Jadi kami akhirnya menjawab, ibu bapak ketika libur berarti ibu bapak yang wajib untuk mengingatkan. Jadi memang kita tidak bisa sendirian untuk mendidik putra-putrinya gitu. Jadi ibu bapak nggak ngerti ketika di pondok juga putra-putri rajin itu karena ada sistem, ada bel, ada pengoprakan, karena nggak ngerti kan ya. Dengernya lancar, rajin, nilai bagus gitu. Jadi
kami juga di surat pemberitahuan libur itu mohon para ibu bapak wali santri untuk bekerja sama memperhatikan putra-putrinya masa liburan, sama-sama untuk memperhatikan di rumah, melakukan hal-hal yang baik, menggunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan malah nagih ke pesantren lagi. Jadi kadang-kadang ada sebagian wali santri dikiranya putra putrinya di pesantren kemudian balik ke rumah itu sudah instan, udah beres, pinter, pengertian, Sakti. pokoknya gitulah. Jadi mohon kerjasamanya gitu, memang nggak bisa. Tadi sebenarnya sudah disinggung Kiai Ahmad teman-teman soal untuk memenuhi asupan mereka soal pengetahuan teknologi itu difasilitasi madrasah, sekolah dan pesantren. Tapi di sisi lain mereka juga sebenarnya dapat fasilitas yang lebih kalau jelang akhir sana atau haul itu mendatangkan pakar-pakar literasi yang tingkat nasional yang memang kita secara personal susah. Selain itu apalagi untuk menjamin pengetahuan teknologi mereka agar tetap tidak gagap itu apa Ki? Di samping mempertahankan gadgetnya tetap gak boleh diakses. Yaitu kita memperkenalkan ya memang bermacam-macam. Kita salah satunya ya melalui pendidikan itu kita ada karya tulis ilmiah. Oh anjing. Ya. Jadi karya tulis ilmiah itu sekarang kan zamannya bukan zaman kertas lagi. Sehingga mereka harus mempresentasikan melalui PowerPoint, menulisnya juga harus di Microsoft Word dan lain sebagainya. Bagaimana juga apabila buat referensi dan lain sebagainya, saya pikir itu juga untuk memperkenalkan mereka dengan dunia teknologi ya. Hal-hal seperti itu kita integrasikan dengan nilai-nilai tradisional yang memang kita pegang. Kalau hal-hal lain sih Bunda, misal lomba atau apa mereka disertakan nggak di hal-hal yang di luar kurikulum? Misalnya apalagi kalau Kempek itu keseniannya luar biasa juga. Ya itu biasanya diadakan menjelang kegiatan akhir sana hataman gitu. Ada pentas seni, ada pagelaran seni, ada kemudian perlombaan-perlombaan tentu yang berkaitan dengan pesantrennya. Kita punya grup musik namanya Oh. Khas Voice, tapi semacam inilah lagu-lagu Nasyid. religi gitu ya. Tapi biasanya dikonsumsi oleh kalangan pesantren ya di acara-acara gitu. Kita juga punya Drum band juga. grup drum band dan Putra lain putri. sebagainya. Ada juga tarian Aceh itu Sama Saman dan lain sebagainya. Memang mencoba untuk menyeimbangkan lah tadi. Jadi memang pada prinsipnya dasar-dasar keagamaan memang harus dikuasai oleh para santri, tapi kita juga tidak lupa membekalinya dengan tadi melek teknologi, melek seni budaya dan lain sebagainya. Jadi jangan dikira wah cuma grup hadroh dan lain-lain gitu. Pesantren teman-teman yang dulu memang beda suasananya dengan hari ini ya. Kiai. Bunda mungkin tadi sudah disinggung Kiai kalau diambil dari teladan Ramadan atau momentum Ramadan itu nilai yang paling penting untuk diberikan dalam pendidikan anak itu yang seperti apa? Banyak teman-teman orang tua muda nih yang nunggu dawuh Bunda soal parenting ala pesantren Islami. ya tentunya ini memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan bulan yang sangat mulia gitu ya. Masalah parenting itu baik untuk putra-putri sendiri maupun santri dan yang lainnya gitu. Yang paling utama adalah teladan untuk berlatih kesabaran, kemudian ya tentu ketakwaan gitu, kepedulian gitu kalau Ramadan gitu ya. Ya tadi meskipun Ramadan apalagi balik lagi tentang kebersihan itu juga harus. Biasanya kalau Ramadan berarti makannya kan sangat tertib. Maghrib dan sahur. Bagaimana supaya waktu makan, maghrib, buka puasa dan sahur mengambil secukupnya dan harus habis. Nah itu. Sepertinya Ramadan adalah momentum yang sangat tepat sekali karena siang kan nggak makan. Misalnya siang nggak makan berarti tentu bisa bersih. Tetapi kalau kemudian pas buka puasa kan makan. Kadang-kadang karena sepanjang siang nggak makan, kemudian pas Ramadan makannya yang banyak. Balas dendam. Tapi kemudian tidak habis. Ini bagaimana harus habis. Tidak boleh nyisa, tidak boleh jadi sampah. Saya pikir kalau seorang anak kemudian dibiasakan seperti yang dibiasakan di pesantren di Buronan itu sangat bagus sekali. Jadi bagaimana seorang santri atau anak di pesantren itu kan
dibiasakan dari mulai bangun sahur secara bersama-sama, setelah sahur kemudian sambil menunggu subuh, sholat malam dan lain sebagainya, tadarusan. Kemudian waktu dari jam ke jamnya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Gitu. Jadi nggak ada ngelencer, nggak ada apa. Ketika makan juga sebenarnya kan ya jajan boleh, akan tapi jajan juga dibatasi dan lain sebagainya, sehingga waktu berbuka tuh bukan sebagai arena balas dendam tadi, sehingga seluruh makanan dikumpulkan dan lain sebagainya. Dan itu bisa terjadi di pesantren itu karena memang sudah tersisim tadi kata Bunda, karena lingkungannya mendukung seperti itu. Sampai ada kesempatan engkek juga. Kalau di Kempek itu jalan-jalan nunggu maghrib itu bukan ngabuburit, engkek gitu. Sekarang tuh udah, kalau santri putih kan nggak bisa. Iya, sekarang nunggu maghribnya sambil ngaji. Sekarang iya. Meskipun engkek dalam batas di area pondok pesantren ya, dari satu guru ke guru yang lain, tapi semuanya hal-hal yang bermanfaat. Makin penuh panggil phone. Iya, begitu. Ini Kiai ngapunten agak di luar draft yang kami kirim sebelumnya. Tapi menarik tadi ada obrolan di luar. Hari ini tuh serba susah, terutama orang tua muda itu mau ngerasin anak, serba kesehatan mental hari ini. Tapi kalau mau terlalu longgar juga agak takut. Pengalaman Kiai secara personal nih, Kiai. Tentu parenting orang tua kita dulu dengan hari ini kan beda. Apa yang perlu diserap, apa yang perlu bukan dirombak, dimodifikasi atau disesuaikan dengan konteks hari ini. Ya betul ya, memang kalau kita bandingkan dengan bagaimana cara orang tua kita mendidik kita, memang jauh berbeda sekarang ini, karena mungkin tuntutan zamannya. Kita tahu ada sebuah makalah kalau nggak salah ucapannya sahabat Ali kan, alimu auladakum fa innahum khuliqu li zamanin ghairu zamanikum, bahwa mereka diciptakan untuk sebuah kondisi yang tidak sama dengan kondisi saat kita hidup. Memang ada semacam pergeseran atau apa, dan sebenarnya saya pikir ini memang sudah saatnya lah. Jadi bukan berarti orang tua kita gagal juga, karena ternyata orang tua kita juga menghasilkan orang-orang seperti kita yang dalam takutnya lumayan berhasil lah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berarti kita ini barangkali karena zamannya berbeda, oleh karena itu ya salah satu yang ditekankan dalam pendidikan seorang anak itu kedekatan kita dengan anak. Itulah yang kalau dulu kan sepertinya orang tua tuh jaim ya, berjarak dengan anak gitu. Tapi sekarang bagaimana justru berjarak itu biar ngelemparnya enak. Iya kalau sekarang justru bagaimana orang tua itu dekat dengan anak, bagaimana anak mau ngobrol, malah mau berterus terang dengan segala sesuatunya. Jadi kadang-kadang kalau ada masalah kemudian anak nggak mau ngobrol, itu kadang-kadang menjadi ganjalan di hati kita. Tapi kalau anak mau ngobrol kan kita cari masalahnya, kita ajak diskusi dengan cara yang benar, bagaimana menghadapinya dengan baik dan sebagainya. Saya pikir ya itu merupakan sebuah perbedaan dan itu saya pikir merupakan perkembangan yang baik, bukan berarti tidak baik. Pola komunikasi berarti pola komunikasinya emang yang harus perlu dikontekskan hari ini. Kalau yang perlu tetap kenceng kayak orang dahulu, kira-kira kalau bapak gitu. Makanya saya mungkin ya agak pragmatis juga, yaitu bagaimana anak saya itu yang penting harus mondok dulu, karena fondasi tadi untuk membiasakan hal-hal yang baik. Nah, kalau misalnya fondasinya sudah mengena, maka mungkin kedepannya dalam perkembangannya insya Allah bisa menjelajah ke semua wilayah dengan baik. Jadi oleh karena itu ini anjuran untuk para orang tua juga agar supaya pondokkanlah anaknya ke pondok ya, terutama pondok-pondok yang memang sudah diakui kredibel lah. Jadi bagaimanapun yang bisa nempa itu ya sistem nih karena membiasakan diri. Kita kan kadang-kadang orang tua sekarang sibuk dengan dirinya sendiri dan lain sebagainya, main gadget dan sebagainya, anak terbengkalai dan lain sebagainya. Kalau di pesantren kan sudah ada sistem yang baik. Itu pun pas liburan tetap nanya ke pesantrennya, Bunda, ini gimana sih kok anak saya malas gitu. padahal udah di rumah gitu. Nah itu tadi kalau nyampe di rumah liburan jelang lebaran itu pada malas. Ini perlu ujangan Bunda, biar teman-teman muda itu tetap produktif dimanapun kondisinya. Mau orang tuanya mau liburan Ramadan kek, orang tuanya THR-nya turun belum kek, tetap produktif, tetap semangat gitu. Apa kira-kira yang perlu dibilang ke teman-teman muda? Ya lagi-lagi peran orang tua.
peran orang tua yang harus telaten untuk memperhatikan, untuk memastikan putra-putrinya tetap dalam keadaan katakanlah tidak menyanyiakan waktu yang berlebihan gitu. Jadi ya berarti mengajak, tidak sekedar merintah ya. Kalau orang tua zaman dulu kita kan perintah. Jadi instruksi terus. Jadi ini sih membersamai, mengajak, ayo gitu loh. Ya misalnya jamaah meskipun dengan bapak ibunya, dengan putra-putri di rumah gitu. Misalnya udah tarawih misalnya udah menjelang Ramadan, menjelang akhir Ramadan kan malas, ya sudah di rumah saja gitu. Contoh-contoh kecil ya pokoknya memastikan bahwa putra-putri kita di rumah tidak terlalu menyepelekan waktu. Gitu. Misalnya baca buku, bareng-bareng baca buku. Nah ini ayah paling telaten. Kalau sama Azra, Iza. Iya, kalau orang tuanya kayak Ki Ahmad. Tapi gini, Kang Sobi, saya kok punya ini jadinya, sebenarnya gini ya. Kenapa? Ini memang dunia pesantren ya. Jadi memang pesantren itu kalau bisa ya memang tidak terlalu dini untuk dipesantrenkan. Paling tidak SD harus bersama tetap orang penting tua. itu ya. Penting karena kedekatan tadi. Jadi SD itu harus bersama orang tua. Nah kemudian masuk usia SMP, SMA ini kan masih dalam karakter building ya. Buildingnya si periode anak. rawan. Periode rawan. Oleh karena itu maka tadi memang kalau orang tuanya masih sempat dan lain sebagainya memang mungkin merupakan solusi ideal juga untuk tetap bersama dengan orang tua. Tapi kadang-kadang karena orang tuanya tidak sempat, oleh karena itu pondokanlah di pondok-pondok yang baik itu. Nah ini bukan berarti kemudian orang tuanya lepas tangan begitu saja ketika libur, karena bagaimanapun itu kan masih building ya, masih pembangunan nih, masih proses. Sehingga apa yang sudah dibiasakan di pesantren itu kalau libur juga jangan sampai ditinggalkan begitu saja. Jadi jangan kemudian malah balas dendam tadi, gadget dan sebagainya. Nah setelah usia-usia pesantren, usia kuliah masuknya, itu berarti tanamkanlah tanggung jawab, kemandirian, sehingga apa yang didapatkan karakter building itu bisa berkembang menjadi sikap dan karakter pribadi yang memang sudah menghadapi dunia yang nyata. Kalau pengen simpel sih sebenarnya gini, mondoklah di pesantren khas Kempek ya. Tapi kan kita nggak seru juga kalau kayak gitu kayak gitu. Sementara orang di luar itu ketika ngapunten keyword pesantren hari ini lagi nggak baik-baik saja. Ya betul. Orang Jawa akhirnya berpikir ulang, pesantren emang kayak Kempek semua gitu. Nah kira-kira ada orang tua yang masih di garis tengah nih Kiai, abu-abu. Bisa kapan aja tiba-tiba oke, mondok atau jangan mondok. Kalau pengen harus ke pondok, itu kira-kira boleh melakukan apa saja untuk memastikan pondoknya ini oke, saya trust, saya percaya nih. Apakah boleh survei atau apa? Apa yang harus dilakukan mereka? Pertama tentunya metode paling langsung ya survei ya. Mungkin tapi kadang-kadang survei kan pihak pesantren bisa saja menutup-nutupi ke. Jadi paling baik itu pertama dari alumninya ya. Mungkin dari jebolannya bagaimana. Kemudian juga dari sanad keilmuannya bagaimana. Kemudian juga dari reputasinya semacam ini. Saya pikir banyak pesantren-pesantren besar ya. Ya seperti Kempek atau seperti itu kan sudah mempunyai reputasi. Ya memang zaman sekarang lagi pesantren sering menjadi sorotan ya, karena ya sebenarnya ya itu juga merupakan introspeksi diri dari pesantren juga. Akan tapi secara globalnya pesantren itu sebenarnya mempersiapkan bagaimana generasi menjadi baik yang akan datang. Saya pikir itu ya barangkali yang menjadi sorotan sekarang ini ya memang harus menjadi perhatian pesantren juga, karena mungkin juga bisa terjadi di pesantren manapun juga. Tapi secara umum bahwa sistem yang sudah dibangun oleh pesantren itu adalah merupakan sistem yang baik dan itu perlu dipertahankan. Iya sih, kalau dibandingkan berapa data Kemenag 22.000 pesantren ya di Indonesia itu, kasus-kasus itu ya 0,0001%. Iya. Sangat tidak apple to apple ya kayak untuk memukul rata. Tapi ini Bunda, apa sih modal yang paling harus disiapkan orang tua wali ketika ingin memondokkan anaknya ke pesantren? Ya itu jelas yang dipersiapkan adalah mental ya. Kemudian ya
tekad yang kuat bahwa anak saya harus pesantren, harus kuat dulu agamanya, memastikan bahwa kemudian tentu di pesantren bisa sekolah, bisa ngaji, kemudian setelah itu bisa terbang kemanapun. Tadi kalau mental itu memang yang nangis di pondok pengen pulang tuh bukan anaknya doang kadang ya. Jadi ya tadi kebersamaan dengan saling dengan bapaknya. Gitu. Nyen sewu ya, kadang-kadang beberapa santri juga bapaknya, bapak ibunya cerai atau kemudian meninggal gitu ya. Dari lingkungan keluarganya saling mendukung. Dulu saya juga waktu anak saya pesantren seperti itu. Saya misalnya kangen, kepengen ketemu anak atau tiba-tiba karena kebetulan pesantren anak saya yang cewek itu sangat ketat, tidak bisa dihubungi sama sekali. Saya nggak bisa kontak anak saya bagaimana keadaannya. Tapi saya percaya karena memang sistemnya sudah terpercaya dan bagus. Jadi ketika saya kangen gitu ya, gimana ayah, anak kita lagi apa? Terus nanti ayah jawab, paling lagi belajar, paling lagi ini. Nanti tiba-tiba Kang Ahmad, kapan hari? Azra lagi apa ya? Oh paling lagi makan ayah gitu. Jadi saling menguatkan gitu. Tadi ada yang cerita ya sedikit kan di luar. Enak di pondok karena di rumahnya galak. Jadi kalau rumahnya baik-baik saja ya mungkin anak-anak pengen pulang. Tapi kalau di rumahnya ada apa gitu. Nah saya pengen nanya Kiai, apakah betah di pondok itu emang bakat anaknya bakal betah di pondok atau memang sesuatu yang bisa dipola sih sebenarnya? Baik dari pesantren maupun dari orang tuanya. Sebenarnya sih bisa dibangun ya kalau menurut saya ya, bahwa betah di pondok itu pertama ya dari kesiapan dari mental sang anak dan orang tua tentunya ya. Kadang-kadang anaknya sudah betah justru orang tuanya yang jadi dari harus ada harus ada hubungan antara orang tua dan anak bahwa sepakat mereka untuk dipondokkan. Dan itu juga melalui proses yang panjang. Jadi banyak orang tua yang memang harus nemenin anaknya dulu sampai beberapa tapi apabila anak itu sudah terbawa oleh sistem yang dimiliki oleh pesantren, insya Allah anak menjadi betah. Atau paling tidak anak menjadi sudah tidak lagi berpikir untuk meninggalkan pesantren. Karena kalau meninggalkan pesantren eman pelajarannya, eman batur-bature dan lain sebagainya. Dan itu memang butuh waktu. Saya pikir, tapi kenyataannya tidak harus semua orang saya pikir mempunyai potensi yang sama. Ada juga yang keluarganya pesantren semua tapi karena tidak disiapkan malah nggak betah. Ada daerah-daerah yang nggak pernah ada orang pesantrennya tapi karena betul-betul bisa disiapkan menjadi betah dan sebagainya. Itu makanya mungkin saya dengar di Kempek itu orang tua jenguk pun dijadwal ya. Ya. Jadi memang ada kesadaran penuh, memang mental juga dibutuhkan orang tua ya. Betul persis. Memang kejadian sebelumnya seperti apa sih biasanya orang tiap hari gitu ya. Ya awal mulanya sih COVID corona. itu. COVID. Iya, COVID itu karena kan nggak boleh ada penjengukan, ada pertemuan dan lain sebagainya. Nah, dirasa setelah berlalunya COVID kok baik gitu. Ini bisa melatih santri dan lain sebagainya. Dan itu alhamdulillah kita pertahankan sampai sekarang. Jadi nggak mengganggu jam reguler mereka ya. Nggak gitu. mengganggu jam reguler mereka. Itu sengaja ngambil di hari libur atau apa Bun? Biasanya kalau anak-anak boleh dijenguk. Enggak sih, menyesuaikan jadwal pesantren. Biasanya Jumat, Sabtu. Per bulan itu? Tidak, 2 bulan. Oh 2 bulan. Kita biasanya kalau anak baru 40 hari itu nggak boleh ditengok. Jadi ada bilangan-bilangan sakral lah yang biasa dilakukan di pesantren. Jadi barangkali segitu modernnya Kempek tadi sistemnya masih NU. Masih ada hitungan harinya. Nah iya betul. Sebenarnya salah satu kebetahan juga tadi tirakat gitu. Tirakat dari orang tua itu penting. Nah ini salah satu ijazah dari Kiai Mahrus Riboyo itu. Jadi kalau anaknya mau betah di pesantren itu sering bacalah surat Al-Fatihah 41 kali dikirimkan ke anaknya. Itu di rumah. Iya. Kalau di anaknya biasanya diapain nih? Anaknya ya dibiarkan ya. Biarkan untuk bisa belajar. Dan biasanya ada suruh yang jadi pawang gitu ya, nemenin gitu yang seniornya ya, Bunda. Soal Ramadan itu biasanya orang ngomongin temanya kedisiplinan, kemudian keteraturan, ya. Tapi orang banyak yang lupa. Saya pernah ngaji di Kempek itu sama Kiai Ahmad. Salah satu nilainya yang perlu nggak boleh dilupakan Ramadan itu bersyukur. Saya masih ingat betul ya. Nah saya jadi keinget anak-anak sekarang itu, termasuk kita mungkin gampang kesinggung, gampang ini jadi problem, gampang ini.
telusur demi telusur kayaknya memang kurang di fondasi itu. Mungkin ada yang bisa disampaikan buat teman-teman muda, Kiai. Ya betul. Jadi tadi ya, bahwa salah satu hikmah puasa Ramadan itu adalah untuk menanamkan kepedulian. Ya. Jadi kita punya empati terhadap orang-orang yang tidak sebahagia kita. Ya. Nah itulah kemudian kita perlu bersyukur itu tadi. Jadi ketika kita dengan menahan lapar ya, logikanya menahan lapar, kita mengetahui bahwa apa arti sebuah kelaparan. Bagaimana merasakan orang-orang yang betul lapar. Ketika kita bisa berbuka bersama dengan keluarga atau dengan teman-teman, kita mungkin empati terhadap orang-orang yang tidak bisa berbuka bersama, kehidupannya sendiri dan lain sebagainya. Itu juga penting untuk menjadi nilai-nilai yang harus kita resapi, yaitu rasa syukur itu. Bahwa kedatangan Ramadan itu ya sabar itu memang tidak bisa dipisahkan dari puasa, tapi rasa syukur juga perlu ditanamkan sehingga menjadikan ya kita mungkin lebih berbahagia, lebih senang dan lebih berisi tanpa beban gitu. Tanpa beban yang ya betul. Tapi anehnya kalau ngelihat survei Indonesia, data Indonesia itu Ramadan malah tingkat konsumsi masyarakat tinggi. Pantang makan, pantang minum, tapi tingkat konsumsinya tinggi. Nah ini Bunda, gimana sih cara ngelawan ego gitu? Kan biasanya dendam tuh, lagi-lagi ini kayaknya temanya dendam. Iya, dendam. Jelang maghrib itu ngumpulin apa makanan, tapi padahal nggak dimakan juga. Itu untuk melawan ego kayak gitu gimana Bun? Ya tadi mulai dari membiasakan diri, tentu kalau saya ya kaitannya dengan kebersihan tadi. Ketika bersih maka akan menjadi tertib, maka akhirnya kemudian dalam segi konsumsi makanan juga sesuai dengan kebutuhan saja, tidak berlebihan. Gitu. Ini juga memang sangat-sangat artinya PR dan harus terus digaungkan. Karena ya Ramadan tidak di mana-mana, di pesantren ketika sore juga banyak pedagang-pedagang kecil menjajakan makanan. Itu padahal makanan yang disediakan pesantren ya sudah mencukupi gitu. Misalnya ada takjilnya, ada apa, tapi tetap aja. Ini juga sangat harus digaungkan, harus disuarakan kepada para santri. Jadi harus memilih takjil yang memang secukupnya dan yang sehat. Tapi ngukur secukupnya agak susah sih dalam kondisi lapar Kiai. Jadi belum keisi. Maksudnya berarti supaya kita mengatur pikiran kita gitu loh. Supaya kemudian tidak berlebihan, ada makanan yang bersisa atau kemudian jadi sangat terlalu kenyang, jadi nanti ngajinya ngantuk, males sholat rawehnya gitu. Jadi berlatih itu segala-gala ya Bun. Ya betul. Karena dalam kondisi lapar memang susah mempertimbangkan penting mana es buah sama kurma gitu. Sama-sama pentingnya dalam kondisi lapar. Itu ada kiat khusus nggak Kiai? Ada sesuatu yang penting ya, yang mungkin kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin itu salah satu hikmah puasa itu adalah bagaimana kita bisa mengejawantahkan sifat somadiyah. Somadiyah itu kan merupakan sifat Gusti Allah ya, Allahus Somad itu. Somad itu kalau diartikan secara letelaknya pejal gitu. Jadi sesuatu yang tidak punya rongga. Itu namanya somad. Padat ya, jadi tidak ada rongganya. Jadi memang dengan kita, menurut penuturan Imam Ghazali sendiri, dengan kita tidak makan itu, jadi membayangkan bahwa diri kita itu sudah padat. Nah, padat itu bisa diartikan secara individu ataupun secara sosial ya nanti. Nah, secara individu itu, kalau misalnya bagaimana kita bisa mewujudkan sifat kepadatan, kesolidan diri. Nah, itulah. Kesolidan diri itu adalah sesuatu yang karena padatnya sehingga tidak terpengaruh oleh kondisi-kondisi lingkungan seharusnya. Jadi tadi saya pikir malah kok di Ramadan konsumsi malah meningkat, itu berarti ya karena kita masih terpengaruh oleh lingkungan kita. Kalau misalnya kita berdasar pada prinsip bahwa memang Ramadan itu untuk mengendalikan nafsu kita, nafsu makan kita, nafsu minum kita, seharusnya pengendalian itu dilakukan 1 hari 1 malam. Ya, ketika kita tidak makan, juga ketika kita lagi makan, lagi berbuka, harus dihayati itu.
Kalau misalnya itu kita tidak hayati dan kita terpengaruh Iya. Kemauan nafsu ya kan, bayang-bayang saja sebenarnya kan pengen Sampai bubur. ngeliat kecoa kelihatan Iya. kurma gitu biasanya. Kalau sudah hampir maghrib kecoa Iya. seperti korma, betul. Iya. Itu kan sebenarnya, nah itu berarti kita tidak pejal sebenarnya. Kita tidak kuat dalam diri kita. Jadi kalau kita sudah menghayati makna puasa dan kita menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terganggu dengan kondisi-kondisi. Tapi argumentasi atau bantahan anak sekarang nggak kalah keren gitu. Gimana tuh? perlu Ini tahu juga. Puasa itu capek. Ini self love-nya reward buat pribadinya ya harus enak-enak dong. Gitu bukannya gitu. Itu mungkin boleh buat yang baru belajar ya gitu. Iya. Tapi bukan dengan itu caranya sebenarnya. Masih salah juga tuh. Masih salah juga, iya. Karena gini, jadi memang disebutkan bahwa lisoimi farhatani ya, kebahagiaan, yaitu Kali. salah satunya adalah indal iftar kan. Nah itu bagaimana kita memaknainya saja, bukan berarti ya itu tadi sebagai reward. Kita sudah 12 jam tidak makan sehingga semua. Toh pada intinya kalau kita masukin semua ke perut kita juga, kan akhirnya menjadikan kita sakit, menjadikan kita dan lain sebagainya. Malah nggak bahagia. Justru bagaimana memaknainya agar supaya ini merupakan satu momen di mana kita bisa betul-betul bertransfer ya dari kekosongan perut ini menjadi ngisi, tapi dalam kondisi yang betul-betul ideal seperti itu. Akhirnya mau traweh perjuangannya luar biasa. Iya, kekenyangan. di malas. Ini pertanyaan ringan Bunda, tapi harus ditanyakan. Mungkin Ikhbarian ada yang pengen diwakili gitu. Secara tradisi keagamaan bagus makan membuka itu dengan minum air putih secukupnya, baru nanti makan beratnya habis tarawih ya Ki. Saya pikir memang harus dilihat konteks-konteks tertentu lah. Tidak semuanya. Memang kebiasaan kita ya. Kebiasaan kita itu kalau makan buka itu langsung makan berat. Jadi langsung makan nasi dan sebagainya. Ya itu juga boleh saja. Yang penting kan membatalkan puasa kita dengan makan. Tapi ada sebagian yang lain cuma sekedar takjil istilahnya. Kemudian bukanya setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya. Ada yang seperti itu. Saya kira tidak semuanya baik-baik saja menurut saya. Yang sistem tradisional juga baik, tapi bagaimana caranya agar ya itu tadi sebenarnya maknanya itu. Nah di kondisi-kondisi hari ini tuh biasanya gini Bun. Tadi ngomongin soal kalau mau anak bener, teladannya yang bener gitu kan tadi Bunda ngomong. Kitanya sebagai teladan. Teladannya itu di minggu-minggu ini. Barisan taraweh itu keropos, maju. Kepala rumah tangganya udah pusing baju lebaran gitu. Untuk menjaga agar semangat awal Ramadan itu tetap dipertahankan sampai bulan-bulan rawan kayak gini nih. Mungkin harus ada kesepakatan dengan keluarga ya. Artinya dibicarakan dulu dengan misalnya istri, berarti dengan suaminya akan membentuk sebuah bulan Ramadan seperti apa. Artinya tidak harus pembicaraan formal. Ya tadi berkesalingan untuk sama-sama memperhatikan sebuah keluarga gitu. Ada strategi yang harus dibangun gitu ya. Bahasanya strategi ringan gitu ya. Atau gini aja tadi sebenarnya kan bagaimana kita bisa memaknai Ramadan ya. Jadi untuk kaum muda ya lakukanlah apa yang memang bisa dilakukan. Tapi bagaimana itu kita bisa memaknainya gitu. Sehingga ketika kita meninggalkan Ramadan itu ada kesan tertentu yang kita dapatkan dari Ramadan itu. Saya pikir yaitu mungkin sama tapi perlu dijawab juga Bunda dan Kiai. Pasca Ramadan ini lebih rawan lagi. Sudah selesai. Berangkat ke masjidnya, sholat isya. Kalau kemarin kan tarawehnya isya pasti berjamaah karena taraweh gitu. Biar nyangkul sedikit aja semangat Ramadannya. Paling tidak ini ada satu pesan ya. Jadi biasanya masyarakat itu kalau sudah masuk malam raya ya. Ya kan karena sudah merasa bahagia dan lain sebagainya, maka isya pun nggak berjamaah dan lain sebagainya. Tarawihnya di Tanah Abang. Iya, jangan lagi setelahnya seminggu atau pas masuk raya saja sudah. Oleh karena itu dipesankan ini ya, paling tidak ini merupakan target minimal, minimalis. Paling tidak di hari raya itu isyanya tetap berjamaah. Malam hari raya.
malam hari raya itu. Jadi jangan kemudian karena besoknya raya sehingga isyanya tidak berjamaah. Paling tidak isyanya berjamaah. Kalau perlu lanjutkan dengan witirnya juga. Seperti hari-hari kemarin. Seperti hari-hari kemarin yang biasa. Tarawih kan sudah nggak ada tuh. Tarawih udah nggak usah dilaksanakan. Paling tidak isyanya jemaah, witirnya dilaksanakan. Itu saja udah target untuk anak Tapi muda berat sekarang. banget. Itu saja kata Kiai, tapi berat banget malam raya tetap. Tidak usah di situ. seminggu. Insya Allah kalau itu sudah berkomitmen nanti, insya Allah bertahap kita akan bisa merasakan bagaimana pengaruh Ramadan terhadap setelah pasca Ramadan itu. Biasanya tarawih selesai itu terakhir malah alhamdulillahin itu boleh gak sih? Bebannya selesai itu. Jadi memang ada niat ya. Yang terakhir Bunda, ada nggak sih selama ini pesan yang gregetan pengen disampaikan ke sebanyak-banyaknya anak muda, terutama anak muda Muslim di Indonesia? Apalagi bersyukur kalau berkaitan dengan Ramadan. Menurut saya hidup itu tentu harus bermakna. Jadi kuat bagus nih. Jadi bagaimana menjalani hidup bermakna itu, nah tergantung kita inginnya seperti apa. Misalnya dalam pendidikan, tentu kalau bicara pendidikan sangat luas ya. Tetapi misalnya kepedulian. Satu kepedulian terhadap diri sendiri. Misalnya mengerti tentang kebutuhan tubuh kita. Tubuh kita harus sehat. Maka berarti pastikan kita mengkonsumsi makanan yang sehat. Kemudian sehat mental. Misalnya scroll medsos, harus bisa menyaring mana yang perlu kita perhatikan, mana yang kemudian kita biarkan, kita abaikan. Nah itu. Dan ya tentu melakukan hal-hal yang baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Gitu. Ya tadi dengan cara berarti terus-menerus belajar, mencari ilmu. Ilmu apa saja sih, sepertinya ilmu umum juga menganjurkan kebaikan gitu ya. Tidak hanya misalnya orang umum ya, tidak harus kalau santri misalnya ngaji gitu ya. Jadi penting mengukur makna dan niat gitu ya Bun ya, Iya. untuk anak-anak sekarang. Iya. Kiai barangkali ada yang lebih spesifik atau? Saya pikir itu bagus tuh ya. Hidup itu harus bermakna kan. Iya. Dan biasanya kita mengobrolkan makna itu di bulan Ramadan ini gitu. Jadi memang manusia kan ya kecenderungan masing-masing lah. Disibukkan oleh kesibukannya sendiri-sendiri dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita tidak pernah berpikir tentang makna hidup kita. Nah mumpung Ramadan ini, mumpung semua orang kan ngobrol tentang makna, prinsip, sabar dan lain sebagainya. Makin malam makin akhirat ngobrolnya. Iya kan ya Ramadan lah. Ya ini karena gini manusia itu ada kecenderungan apa ya, conformity gitu. Sesuai dengan yang lainnya lah. Nah ini mumpung situasinya kalau dalam hadisnya setan lagi dibelenggu, neraka lagi dikunci kan begitu. Semesta mendukung gitu Iya, mumpung semesta mendukung betul. Mumpung semesta mendukung, maka di bulan Ramadan ini paling tidak targetnya harus ada satu makna yang bisa kita raih. Sudah jangan susah-susah. Kira-kira apa yang bisa kita ambil maknanya? Entah itu mereka yang tadi para pemuda yang ya nggak apa-apa lah. Mungkin ibadahnya masih cerang-cerong dan lain sebagainya. Insya Allah dengan makna yang diambil dari Ramadan ini bisa dijadikan bekal untuk mengisi makna-makna lain. Ya matur nuwun sangat Kiai. Bunda ngapunten kalau hostnya kirang akhlak. Tapi kita bersyukur sekali teman-teman di jelang akhir Ramadan ini kita dapat banyak ujangan, dawuh dan inspirasi dari Kiai Ahmad dan Bunda Toa. Terima kasih banyak Ikhbarian yang sudah ikut menyaksikan ini dengan tuntas. Jangan lupa baca banyak informasi dan inspirasi di ikhbar.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.